Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin ajmain. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa tafsiran yang tidak benar terhadap konsep wahdatul wujud syakhsi. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ilustrasi hubungan hak subhanahu wa ta'ala dan manifestasinya. Urafa terkadang menggunakan analogi untuk menggambarkan hubungan Tuhan dengan ciptaannya. Tapi tentunya kita mesti pahami bahwa analogi tidak merepresentasikan hakikat sebenarnya. Ia hanya mendekatkan pemahaman kita terhadap suatu permasalahan. Makanya analogi tidak bisa digeneralkan dalam berbagai sisi dari satu subjek. Tapi ia hanya pada sisi-sisi tertentu saja yang mewakili sisi-sisi subjek yang digambarkannya. Urafa dalam mengilustrasikan hubungan hak subhanahu wa ta'ala dengan tajalli dan atau manifestasinya kadang menggambarkannya dalam bentuk hubungan seseorang di hadapan cermin dengan gambar-gambar yang ada dalam cermin. Apabila sekiranya satu kamar terdapat berbagai jenis cermin, lantas seseorang masuk dalam kamar tersebut, maka terjelmalah ribuan gambar dari orang tersebut dari cermin-cermin yang ada sesuai kapasitas pancarannya terhadap bentuk, warna dan ukuran orang tersebut. Dalam keseluruhan gambar-gambar ini, meskipun terlihat ribuan orang dengan berbagai kekhususannya, tetapi sebenarnya keseluruhan itu hanya jelmaan dan tajalli dari satu orang yang berdiri di dalam kamar. Makanya apabila terdapat persangkaan bahwa terdapat banyak orang dalam kamar tersebut, maka pecahkanlah semua kaca supaya tampak jelas hakikat ketunggalannya. Urafa menyebutkan bahwa perumpamaan hak dengan maujud-maujud alam adalah seperti demikian ini. Yakni semua maujud-maujud alam dari akal pertama hingga materi pertama semuanya adalah cerminan-cerminan wajah hak subhanahu wa ta'ala. Maka sangat indah ayat suci Al-Quran mengisyaratkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'aimana ma tuwallu fathamma wajhullah. Maka dimanapun kamu menghadapkan dirimu, maka disitulah wajah Allah. Setiap maujud menampakkan seukuran kapasitas dirinya terhadap hak subhanahu wa ta'ala. Karena itu penampakan mereka semua memunculkan multiplisitas. Tapi pada hakikatnya hanya satu realitas tunggal. Cermin-cermin yang beragam inilah yang menampakkan hakikat tunggal ini menjadi maujud-maujud jamak. Diriwayatkan dalam kitab Tauhid Syekh Saduq, dialog antara Imam Ridho alaihissalam dengan Imran Sabi, bahwa ketika Imran bertanya tentang hubungan hak subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, apakah Tuhan dalam makhluk, yakni konsep hulul, konsep menitisnya wujud Tuhan pada wujud yang lain, ataukah makhluk dalam hak, dan jika kedua-duanya saling asing dan tidak punya hubungan, bagaimana salah satunya menjadi ayat dan tanda lainnya? Bagaimana alam ini menjadi ayat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam Ridho alaihissalam berkata, Jalla ya Imran an dzalik, laisa huwa fil khalqi walal khalq fihi,
ta'ala an dzalik. Maha tinggi dan agung dia wahai Imran dari hal demikian. Dia tidaklah dalam makhluk, yakni menafikan konsep hulul atau inkarnasi atau menafikan panteisme juga, dan tidak ada makhluk dalam hak subhanahu wa ta'ala. Coba berikan gambaran padaku tentang cermin. Apakah kamu di dalamnya atau ia dalam kamu? Jika tidak satu pun dari kamu di dalam lainnya, maka dengan apa kamu berdalil dengannya atas dirimu? Yakni dengan melihat wajah di cermin, kamu memperoleh pengetahuan tentang dirimu. Ya. Kelebihan perumpamaan ini adalah gambar memiliki penampakan pada cermin, tetapi ia bukanlah wujud sebenarnya. Demikian juga ia tidaklah dalam cermin, sebab tidak ada suatu benda apapun dalam cermin, dan juga tidak di dalam diri si pemandang, serta tidak dalam ruang antara keduanya, sebab di antara keduanya hanyalah sinaran cahaya. Di samping itu, meskipun tidak ada sesuatu dalam cermin, akan tetapi ia memperlihatkan sesuatu sesuai dengan kondisi-kondisinya. Tentulah ilustrasi ini hanya mendekatkan kita kepada pemahaman konseptual hubungan Tuhan dan makhluknya. Akan tetapi untuk sampai kepada pengetahuan hakiki, mestilah dengan pengetahuan huduri dan syuhudi irfani. Oleh karena itu, seluruh alam adalah gambaran-gambaran cerminan hak subhanahu wa ta'ala. Dan hak subhanahu wa ta'ala pada seluruh cermin-cermin ini bertajalli dan memanifestasi seukuran keluasan eksistensi dan potensi-potensi mereka. Seluruh alam ini adalah mazhar dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Semua mereka adalah ayat-ayat dan tanda-tanda Tuhan. Mereka bukanlah hakikat ada, tapi mereka menghikayahkan hakikat wujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim." Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Ketika seluruh gambar-gambar cermin lenyap dan sirna, maka kiamat kubra terjadi, dan yang tampak hanyalah ketunggalan wujud dan tauhid hak subhanahu wa ta'ala. Limanil mulk al yaum lillahil wahidil kahar. Kullu syai'in halikun illa wajha. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang maha esa, maha mengalahkan. Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Masih terdapat tentunya permisalan-permisalan lainnya hubungan antara hak dan makhluk yang diungkapkan urafa, seperti permisalan laut dan ombak-ombaknya, benda dan bayangannya, serta cahaya dan pancaran warna-warninya. Akan tetapi permisalan yang kita bawakan ini cukuplah menggambarkan apa yang dimaksudkan. Sebab seperti yang diisyaratkan sebelumnya, analogi hanya sebatas mendekatkan pemahaman yang bersifat akal lewat sesuatu yang terindrai. Karena itu bisa saja dari satu sisi mendekatkan, tapi di sisi lain juga bisa menjauhkan.
Sekian kita punya pembahasan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.